Edi dituduh polisi membunuh seorang wanita di hotel. Edi pun dibawa kantor polisi. Akhirnya Edi menyewa seorang pengacara yang mahal di kota ini. Edi bisa keluar dari kasus ini. Namun saat Edi tiba di apartemen, obat yang ada di jas Edi ternyata sudah hilang. Edi yang gugup tiba-tiba mendengar berita TV tentang kerjasama bisnis Edward dan Carl Panlun. Ternyata pengacara yang Edi sewa adalah pengacara Edward. Edi mulai menyadari bahwa pengacaranya telah mencuri pil ajaib miliknya. Tiba-tiba apartemen lapis baja Edi diketuk oleh seseorang. Ternyata Lintah Darat sedang mencari Edi guna meminta pil ajaib. Edi ketakutan karena kalau Lintah Darat berhasil masuk, Lintah Darat ini akan menyiksa Edi. Sementara Edi tak mempunyai lagi pil ajaib ini karena telah dicuri oleh pengacaranya. Edi mencoba lompat dari apartemennya. Namun saat hendak melompat, Edi ingat pil ajaib masih ada satu di dalam toples. Edi mencoba mencari toples di tumpukan dus. Dan saat Edi menemukan pil ajaibnya, Lintah Darat berhasil masuk ke apartemen Edi hingga pil Edi terjatuh ke ventilasi apartemen. Anak buah Lintah Darat mulai menggeledah apartemen Edi, dan Edi mulai menyembunyikan pisau di balik tubuhnya. Lintah Darat menjelaskan dirinya mengetahui cara terbaik menggunakan pil ini, yakni dengan cara dicairkan dan disuntikan ke tubuhnya. Dengan demikian, pil ini cepat masuk ke darah dan menuju otak. Saat Lintah Darat mendekat Edi langsung menusuk Lintah Darat dengan pisaunya hingga Lintah Darat tewas. Edi ingat bahwa Lintah Darat baru saja menyuntikkan dirinya dengan cairan pil ajaib. Edi pun meminum darah Lintah Darat dan ternyata berhasil. Edi merasakan obat ajaibnya mulai bekerja. Edi dengan cerdasnya membantai anak buah Lintah Darat yang sedang menggeledah apartemennya. Sementara itu, pengusaha Edward pun dinyatakan meninggal. Edi segera menemui anak buah Edward yang sering mengejarnya. Edi mengajak kerjasama anak buah Edward guna mencari pilnya yang dicuri pengacara Edward. Pria misterius anak buah Edward dan Edi mendatangi pengacara Edward. Pria misterius ini membunuh pengacara Edward dan Edi berhasil mendapatkan kembali pil ajaibnya. 1 tahun kemudian, Edi ternyata sudah menjadi seorang senator dan Edi juga sedang bersiap untuk mencalon diri sebagai presiden. Dan pada suatu siang, Edi didatangi seorang tamu yang merupakan pemilik perusahaan farmasi. Ternyata pria ini adalah Carl Panlun. Carl menjelaskan bahwa ia baru saja membeli perusahaan farmasi. Carl mengajak Edi kembali ke perusahaannya. Carl Panlun mengancam Edi bahwa ia telah mengetahui bahwa Edi bisa menjadi cerdas karena Edi mengkonsumsi pil ajaib. Carl kembali mengancam dirinya akan menutup pabrik farmasi tempat Edi membeli pil ajaibnya jika Edi tak mau bergabung ke perusahaannya. Namun Edi hanya tersenyum mendengar ancaman Carl Panlun. Edi menjelaskan bahwa ia tak membeli pil ajaib, tapi Edi memproduksi sendiri pil ajaibnya. Bahkan pil yang Edi produksi telah membuang semua efek samping yang ada di pil ajaib. Edi balik mengancam Carl bahwa Edi kini sudah 50 langkah